3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membuat video mengenai SKPL dari sistem kami, yaitu Tikfly, yang merupakan sistem pemesanan tiket penerbangan. Jadi, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Hafiz Adam. Di sini ada Kemas Al-Fatih, Kemas Muhammad Al-Fatih Iskandar, Dafa Muhammad Al-Fatih, dan Muhammad Akmal Fadurrahman. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Oke, jadi tujuan dari SKPL kami adalah untuk menggambarkan kebutuhan pengguna serta memberikan arah yang jelas dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak pemesanan tiket pesawat ini. Dan dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi agar sistem dapat beroperasi dengan optimal. Kemudian ruang lingkup perangkat lunak Tikfly adalah sistem pemesanan tiket pesawat yang memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan, melakukan reservasi, dan menyelesaikan pembayaran secara online. Sistem ini terintegrasi dengan maskapai penerbangan untuk menampilkan data real-time mengenai jadwal penerbangan, ketersediaan tiket, serta kebijakan refund dan perubahan jadwal. Keunggulan Tikfly meliputi antarmuka yang ramah pengguna, metode pembayaran yang beragam, serta dukungan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian ada 3 target audience, yaitu wisatawan dan pejalan bisnis, pengguna dengan kebutuhan perjalanan yang fleksibel, dan maskapai penerbangan. Di sini wisatawan, nggak perlu. Wisatawan yang membutuhkan solusi cepat dan mudah untuk mencari penerbangan, melakukan reservasi, dan menyelesaikan pembayaran secara online. Kemudian pengguna dengan kebutuhan perjalanan yang fleksibel yang menginginkan akses real-time ke jadwal penerbangan, ketersediaan tiket, serta opsi untuk perubahan jadwal dan refund yang mudah. Dan terakhir, maskapai penerbangan yang ingin memperluas jangkauan layanan mereka dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara langsung melalui platform online yang efisien. Selanjutnya adalah use case diagram Tikfly. Di sini sistem kami menggunakan 3 aktor, yaitu pengguna, admin, dan juga customer service. Pertama adalah pengguna. Pengguna itu bisa sign up, externnya sign in, lalu mencari penerbangan berdasarkan tujuan dan tanggal, melakukan pemesanan tiket yang include dengan melakukan pembayaran, lalu melakukan riwayat transaksi dan melihat riwayat transaksi dan status pemesanan, selanjutnya mengajukan refund atau perubahan jadwal, lalu mengajukan pertanyaan ke customer service. Lalu kita masuk ke aktor selanjutnya, yaitu admin. Admin itu bisa sign in, mengelola data maskapai dan penerbangan, mengelola daftar pengguna, customer service, dan CS. Lalu yang terakhir adalah melihat laporan transaksi pengguna. Lalu aktor terakhir yaitu customer service, yaitu dia bisa sign in, menjawab pertanyaan pengguna, dan terakhir melihat status transaksi pengguna. Scroll nih, nggak kelihatan lah. Oke. Selanjutnya activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram oleh aktor pengguna. Yang pertama, pengguna harus melakukan sign up. Ketika pengguna mengakses web di awal-awal, itu pengguna harus melakukan sign up atau daftar akun. Di mana aktivitinya itu yang pertama, pengguna membuka halaman sign in, dan sistem akan menampilkan halaman sign in. Lalu di halaman sign in tersebut terdapat tulisan klik daftar akun. Lalu ketika pengguna sudah mengklik daftar akun, sistem akan menampilkan form registrasi akun. Setelah sistem menampilkan formnya, pengguna akan mengisi form registrasi akun. Lalu setelah selesai, pengguna akan mengklik daftar. Lalu data akun tersebut akan disimpan ke dalam database. Lalu setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard dari website Tikfly. Oke.
Kemudian ada sign in pengguna, di mana pengguna akan membuka halaman sign in, kemudian sistem akan menampilkan halaman sign in. Lalu, pengguna memasukkan username dan password, dan mengklik masuk. Kemudian sistem akan mendeteksi apakah password ini valid atau tidak. Jika valid, maka database akan menyimpan data akun, dan sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dan jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan halaman sign in, dan pengguna harus melakukan sign in ulang. Oke, selanjutnya activity mencari penerbangan berdasarkan tujuan dan tanggal. Ketika pengguna sudah melakukan sign up atau sign in, sistem kan akan menampilkan halaman dashboard. Lalu di halaman dashboard tersebut terdapat fitur pencarian di mana harus memasukkan input, tujuan, dan asal dan tanggal. Pengguna akan memasukkan tujuan dan asal, lalu menginput tanggal keberangkatannya, lalu akan menekan tombol searching. Lalu sistem akan menampilkan daftar maskapai sesuai inputan pengguna. Setelah itu, riwayat pencariannya akan disimpan di dalam database. Oke. Setelah melakukan pencarian, pengguna akan melakukan pemesanan tiket pesawat. Ketika sesudah melakukan pencarian tadi, pengguna akan memilih maskapai yang akan dipilih, lalu pengguna akan memilih jumlah tiketnya berapa. Lalu setelah memilih jumlah tiket, sistem akan menampilkan halaman pengisian data diri. Lalu pengguna akan mengisi data diri, lalu sistem akan menampilkan daftar kursi, lalu pengguna akan memilih kursi. Lalu setelah itu, sistem akan menampilkan metode pembayaran. Lalu pengguna akan memilih metode pembayaran yang akan dipilih, seperti QRIS atau e-wallet. Lalu setelah memilih metode pembayaran, pengguna akan melakukan pembayaran. Jika pembayarannya tidak berhasil, sistem akan balik lagi ke halaman metode pembayaran. Tapi jika pembayarannya berhasil, sistem akan menampilkan informasi etiket dan dan database akan menyimpan data transaksi. Selanjutnya adalah pengguna melihat riwayat transaksi dan status pemesanan. Di sini pengguna awalnya melakukan pemesanan tiket pesawat, lalu database akan menyimpan data riwayat pemesanan tiket pesawat, lalu pengguna bisa memilih menu riwayat dan status pesanan, lalu sistem dapat menampilkan riwayat transaksi dan status pemesanan tiket yang sudah pesan. Selanjutnya adalah pengguna mengajukan refund atau perubahan jadwal. Pertama, pengguna akan menuju halaman refund atau perubahan jadwal, lalu sistem akan menampilkan tiket pesawat yang sudah dipesan, lalu pengguna bisa memilih tiket pesawat yang akan di-refund atau dirubah jadwalnya. Nah, di sini ada percabangan antara memilih antara refund atau merubah jadwal. Jika merubah jadwal, maka dia akan mengambil data dari maskapai. Database akan mengambil data jadwal maskapai yang tersedia, lalu sistem akan menampilkan tiket pesawat yang tersedia, lalu pengguna bisa memilih tiket yang tersedia. Nah, sini ada konfirmasi lagi jika tiket yang dipilih sesuai, maka database akan langsung menyimpan data pesawat, lalu menampilkan data, nanti sistem akan menampilkan data terbaru tiket pesawat. Nah, lalu jika tidak, nanti akan balik lagi ke memilih tiket yang tersedia. Kita balik lagi ke sistem sistem memilih antara refund atau merubah jadwal, yaitu jika memilih refund, maka akan pengguna akan memilih tiket pesawat yang akan di-refund, lalu akan ada konfirmasi dari sistem. Jika ya, maka dia akan menyimpan data tiket pesawat, lalu akan menampilkan data terbaru tiket pesawat. Jika tidak, akan looping saja di memilih tiket yang akan di-refund. Selanjutnya. Selanjutnya ada pengguna mengajukan pertanyaan ke customer service. Pertama, pengguna atau user menuju halaman chat dengan customer service. Lalu customer service akan mendapatkan notifikasi dari pesan user, lalu customer service akan mengirimkan pesan kepada user, lalu pengguna akan mendapat pesan dari customer service. Selanjutnya pengguna mengirim pesan ke customer service, lalu customer service dapat pesan dari user. Nah, customer service ini bisa juga mengirim jawaban yang ditanyakan oleh user, lalu nanti pengguna dapat jawaban dari customer service.
Nah, untuk mengakhiri percakapan, nanti sistem akan menampilkan pilihan menyudahi percakapan. Jika tidak, jika iya, maka akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya activity diagram oleh admin. Yang pertama yaitu sign in. Sebenarnya nggak jauh beda dengan sign in pengguna dan sign in customer service, sama aja. Yang pertama admin membuka halaman sign in, lalu sistem menampilkan halaman sign in, lalu admin memasukkan username dan password, lalu setelah itu admin mengklik masuk, lalu sistem akan melihat apakah password itu valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan ke halaman sign in ulang. Lalu jika passwordnya valid, akun tersebut akan disimpan di database, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya di sini ada admin memantau data maskapai dan penerbangan. Jadi untuk diagram activity-nya di sini yang pertama dia akan memilih fitur cek data maskapai dan penerbangan. Lalu sistem akan mengambil data dari maskapai dari database. Lalu database akan memberikan data maskapai, lalu sistem menampilkan seluruh data maskapai. Lalu admin bisa memilih data maskapai yang ingin diakses informasinya. Nah, setelah itu dari sistem akan mengambil informasi data maskapai yang dipilih dari database API, lalu mengakses API maskapai yang dipilih. Lalu di sini sistem akan menampilkan informasi lengkap dari maskapai yang sudah dipilih oleh admin sebelumnya. Lalu dari admin sendiri akan bisa melihat informasi lengkap dari maskapai yang sudah dipilih sebelumnya. Lalu di sini selanjutnya yaitu admin mengelola daftar pengguna. Untuk mengelola daftar pengguna di sini admin memilih fitur cek data pengguna, lalu sistem akan mengambil data pengguna dari database, lalu database memberikan data pengguna, lalu sistem akan menampilkan seluruh daftar pengguna. Dan di sini ada percabangan. Yang pertama di sini ada memasukkan filter data yang diinginkan. Lalu di sini sistem akan menampilkan data pengguna yang sudah difilter, lalu admin bisa memilih pengguna yang ingin diakses informasinya, lalu sistem akan menampilkan informasi lengkap dari data pengguna yang dipilih. Nah, di sini ada percabangan lagi, yaitu bisa merubah informasi data diri pengguna dan juga menghapus akun pengguna. Kalau dia merubah informasi data dari pengguna, dia akan akan ditanyakan apakah data yang diubah sudah benar. Jika belum benar, maka akan dikembalikan ke merubah informasi data pengguna. Lalu jika iya, dia akan disimpan ke database. Lalu jika dia memilih menghapus akun pengguna, dia akan diberi pertanyaan lagi apakah akun tersebut akan dihapus. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke atas menampilkan informasi lengkap dari data diri pengguna yang dipilih. Lalu jika yakin akun tersebut akan dihapus, maka database akan menyimpan data yang sudah dihapus tadi. Nah, di sini ada percabangan, yaitu memasukkan filter data yang diinginkan dan juga menambahkan akun yang baru. Nah, kalau dia memilih akun yang baru, dia akan menampilkan form pengisian data pengguna baru. Nah, di sini admin akan mengisi form data pengguna baru, lalu akan ditanyakan apakah data sudah benar. Jika belum, maka akan dikembalikan mengisi form data pengguna baru. Lalu jika iya, maka database akan mengupdate data yang sudah diubah. Di sini admin mengelola data maskapai dan penerbangan. Yang pertama dia akan memilih fitur cek laporan transaksi. Lalu sistem akan mengambil data transaksi dari database. Lalu database memberikan data laporan transaksi. Lalu sistem akan menampilkan seluruh laporan transaksi. Dan admin memasukkan filter data yang diinginkan. Lalu sistem akan menampilkan laporan transaksi yang sudah difilter. Lalu di sini admin bisa memilih data laporan transaksi yang ingin diakses informasinya. Lalu sistem akan menampilkan informasi lengkap dari laporan transaksi yang dipilih. Lalu selesai. Nah, di sini ada percabangan sebelumnya menampilkan seluruh laporan transaksi. Di sini bisa masukkan filter dan juga bisa memilih tampilan dalam bentuk grafik. Jika admin memilih ingin melihat tampilan
laporan transaksi dalam bentuk grafik, maka dari sistem akan menampilkan laporan transaksi tersebut dalam bentuk grafik. Lanjut. Oke. Kemudian ada sign in customer service, di mana customer service akan membuka halaman sign in, ya ini pun sama aja ke sign in yang lainnya, di mana sistem akan menampilkan halaman sign in, kemudian customer service memasukkan username dan password, dan mengklik masuk. Dan sistem akan mendeteksi apakah password valid apa enggak, dan jika valid menyimpan database menyimpan data akun, dan sistem menampilkan halaman dashboard, dan jika tidak valid, maka sistem menampilkan halaman sign in dan customer service melakukan sign in ulang. Oke. Kemudian ada customer service melihat status transaksi pelanggan, di mana customer service akan memasukkan ID pelanggan atau nomor transaksi pada halaman pencarian status transaksi. Kemudian sistem akan mencari data transaksi pelanggan, dan sistem akan deteksi apakah ID pelanggan ini atau nomor transaksi ditemukan. Dan jika iya, maka sistem menampilkan status transaksi dari transaksi tersebut. Dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan error dan akan menampilkan ulang halaman pencarian status transaksi. Oke. Kemudian ada customer service membantu pelanggan dalam pemesanan tiket, di mana customer service mendapat notifikasi pesan dari user, kemudian mengirim pesan kepada user, dan pengguna akan mendapat pesan dari customer service. Kemudian pengguna mengirim pesan ke customer service, dan customer service mendapat pesan dari user. Kemudian customer service mengirim jawaban ke user, lalu pengguna mendapat jawaban dari customer service. Dan setelah ini, sistem akan menampilkan pilihan menyudahi percakapan. Jika iya, maka pengguna akan kembali ke halaman awal, dan jika tidak, maka pengguna akan mengirim pesan ke customer service lagi. Jadi tidak selesai dan akan lanjut. Oke, jadi sampai sini saja SKPL kami. Kami harap SKPL ini sudah jelas dan semua bisa paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.